Jadi proses sudah perkenalan Pak. Ini pemain pilihannya kawan-kawan SMA. Ah iya Pak. SMA kita tamatnya tahun 83. 83. Masuknya tahun 79. Dan salawat dan salam pada Junanza dengan saya Muhammad Salman dan kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan pada Pak Ustadz yang sudah bersedia mengisi kajian ini dan insya Allah nanti dapat disampaikan dengan baik. Terima kasih juga Pak kesempatannya kan Bapak lagi sibuk. Mau berangkat. Lagi mau bimbing haji nanti tahun ini insya Allah lancar Pak. Amin. Dan mabrur hajinya Pak. Amin amin. Jangan lupa doakan kami Pak. Insya Allah Pak, siap. Baik, awalnya kakak-kakak kita mulai kajian ini dengan membacakan ummul kitab Al-Quran. Amin. Alhamdulillah, seperti biasa format acaranya mereka akan memberikan ceramah agama untuk kita jam. Kalau ada waktu kita adakan tanya jawab nanti dengan doa dan mungkin bersama-sama tutupnya. Ini kajian offline kita yang kedua ya setelah di Bandung sekitar 3 bulan yang lalu. Mudah-mudahan ke depan kajian offline bisa lancar berjalan seiring dengan berkurangnya pandemi di wilayah negara. Baik, Ustaz, kami silakan apapun dari kajiannya untuk berkisah mengenai keistiqomahan kita dalam beribadah setelah bulan Ramadan. Apapun Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama yang sama-sama kita hormati dan ucapan terima kasih Pak Haji Togar berkenan mengundang saya di alumni SMA Medan, SMA 4 Medan di warung 701 ya, khas makanan Medan. Juga Bapak dan Ibu tentunya yang pertama kali bertemu dengan saya dengan Ibu Bapak. Semoga membawa keberkahan buat kita semua. Sangat senang karena Pak Haji Togar itu bisa dibilang sesepuh. Kalau orang Sunda sesepuh Bu, yang dituakan. Di mana? Di Majelis Zikir Al-Huda di belakang rumah saya. Awalnya beliau saya pengen jadi ketua tadinya. Jadi ketua Majelis Zikir Al-Huda Pak Haji Togar, tapi beliau belum siap dan beliau mengamanahkan ke saya. Ya alhamdulillah sama beliau pengajian pun sudah dimulai tetap dengan protokoler kesehatan ya Pak Haji. Dan sama orang Medan ini bukan pertama kali, karena guru nyanyi saya itu orang Medan Pak. Bu, ada namanya Bunga Saragi. Itu awalnya pencipta lagu-lagu gereja di Indonesia. Kemudian umroh, setelah nikah sama Bang Maman. Bang Maman ini gurunya Iwan Fals yang masih lagu di ujung aspal dulu itu. Muslim, ketemu saya, pulang umroh, kemudian disuruh ke rumahnya di Puncak. Suara saya dites. Lautan manusia di
kota Makkah, hiasi pinggiran Ka'bah yang indah. Tertarik suara saya, Pak. Ada bapak kedutaan tuh dari Medan. Alhamdulillah Ustadz, suaranya lumayan bagus. Kata saya punya nyanyi, saya bikin waktu saya diundang KJRI Hongkong membina TKW Hongkong dari tahun 2006 sampai sekarang. Karena melihat pergerakan teman-teman di Hongkong yang cukup luar biasa ya Bu ya. Bekerja hanya libur dalam hari Minggu, dari pagi sampai malam, 7 sampai jam 10 kerjanya mereka. Kemudian di hari Minggu mereka kursus, bahkan ada yang kuliah di Ciputra. Banyak yang sudah bergelar juga Pak, anak-anak kita ini alhamdulillah ya. Kemudian ada yang kursus bahasa Inggris, tapi juga tidak sedikit yang mengadakan pengajian. Di pengajian itulah saya ketemu Roma Irama, ketemu Uje almarhum, ketemu Arifin Ilham, ketemu Yusuf Mansur. Di Jakarta belum pernah ketemu teh. Di sana ketemu sama mereka semua. Akhirnya saya coba bikin senandung buat anak Hongkong Pak. Se-Hongkong getar dengan sholawat, itulah jasa dari sahabat, mensiarkan agama kita, insya Allah kita diberkahi. Hanya direkam, alhamdulillah meledak lagu itu, tapi bukan di Indonesia, di Hongkong. Dari situlah Pak saya punya Apple yang menurut penghasilan saya nggak mungkin beli Apple yang 12 juta. Kemudian lagu kedua Pak, saya bikin lagi lagu kedua buat anak Hongkong. Tuhanlah kekuatan dari hidupku, hajat arah hidup kita bertemu, pada ilahi ridha selalu, bahagia hidup kita bertemu, bersyukur dan seterusnya. Sampai ada titik ini. Walau badai bergelombang menghentikan kokohnya karang, kita jangan meradang, di antara kita saling sayang, di antara kita saling sayang. Meledak lagi Bu lagu ini. Dapat ini Pak, Samsung S10 16 juta, 17. Kalau saya beli nggak mampu, saya paling 2 juta yang mampu. Ini Pak. Jadi dari hasil lagu. Oleh karena itu sangat bersyukurlah sama Allah, juga sama orang Medan. Mengapa? Karena saya habis itu suruh latihan vokal Bu. Karena ketika masuk dapur rekaman kan belum pernah saya ke dapur rekaman, paling dapur rumah saya itu. Jadi banyak yang salah dari album itu, dibenahi sampai 2019, tetapi dari jamaah ini pro kontra. Lihat Ustadz nyanyi, ya biasalah di Indonesia kan Pak, ya kata ulama sendiri ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, bahkan mutlak haram musik itu. Tapi secara umum musik itu mubah. Jadi gimana kita tujuannya? Kalau tujuannya untuk supaya orang berakhlak, supaya orang cinta sosial, cinta negara, cinta pemimpin, cinta keluarga, itu musik dan nyanyi tidak dilarang, gitu ya. Oleh karena itu ini mukadimah supaya saya akrab sama bapak dan ibu ya. Kenapa? Karena saya suka nyanyi diajarin orang Medan, gitu. Kebetulan teman-teman haji di Kanwil juga banyak orang Medan. Ada namanya Amin Daulay. Bahkan saya guru haji pertama, umroh pertama saya bisa bimbing haji umroh dari tahun 2000 sampai sekarang. Haji belum putus dari tahun 2000 Bu. Kalau umroh sebulan 2 kali dari sejak tahun 2010, belum putus juga. Itu gurunya orang Medan juga. Iya, seorang dosen di PT IKI Ciputat, namanya Pengadilan Daulay. Itu di Kapling AL teh. Ya, kebetulan beliau pengisi di Masjid Asyakirin. Ketika saya dites Pak Direktur Alia Wisata agar lolos jadi pembimbing, yang ngetesnya Pengadilan Daulay. Pengadilan Daulay dikasih job banyak ceramah sama saya, sehingga Pak Kiai kalau saya nggak dilolosin,
Pak Kiai saya tutup jadwal ceramahnya sama saya. Akhirnya saya lolos di travel. Nah itu gara-gara orang Medan juga Pak. Baik Pak, izinkan saya menyampaikan sebuah ayat untuk mengawali pengajian kita. Bapak Ibu rileks aja sambil minum, sambil makan. Firman Allah di surah Fatir ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wahai manusia, antum kalian tuh termasuk saya, Pak Haji Toga, Teteh Haja, Bapak Dubes, apa ya? Saya gelarin Bapak Dubes ya. Karena beliau banyak berjasa buat negara, mengatur tamu-tamu kenegaraan di Republik Indonesia. Alhamdulillah. Semoga acaranya besok lancar ya Pak. Antum kalian al-fuqara, orang fakir. Fakir itu artinya bukan miskin, Bu. Butuh di sini artinya kepada siapa? Ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu, dan sedangkan Allah, huwa dialah Allah, al-ghaniyyu maha kaya, al-hamidu maha terpuji. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa kita semuanya butuh terhadap pertolongan Allah, butuh terhadap rahmat Allah, butuh terhadap petunjuk Allah. Ridwan Kamil hari ini bersyukur Kang Emil, Gubernur Jawa Barat. Kenapa? Doanya dikabul. Saat mau pulang dari Swiss yang minggu kemarin, dia berdoa agar diperjumpakan dengan anaknya dalam kondisi apapun. Dia pulang belum ada kabar, tapi beberapa hari di Bandung setelah mulai aktif dinas, ternyata kedutaan besar Swiss mengumumkan bahwa putranya ada tersangkut di sebuah bendungan. Bersyukur. Sehingga Kang Emil di sini antumul fuqara, sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Doanya dikabul. Sehingga waktu video call Kang Emil di Swiss, istrinya sama ibunya Kang Emil di Bandung nangis kan istrinya melihat jasad seorang anak yang dicintainya. Dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu juga butuh. Kita banyak butuh sama Allah. Mungkin ada yang sudah dikabul, ada juga yang belum. Nah, mudah-mudahan yang belum segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu maha kaya, maha terpuji. Menurut Syekh Ibnu Rajab, bapak-bapak, ibu-ibu, ayat ini Pak Haji Togar menjelaskan arti yang hakikat dari yang namanya istiqomah. Kan namanya istiqomah nih. Istiqomah setelah berlalunya Ramadan. Nah, ayat ini menurut Syekh Ibnu Rajab adalah ayat yang sesungguhnya menjelaskan tentang istiqomah. Apa itu artinya istiqomah? Istiqomah itu tetap, ajeg bahasa Jawa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami Allah kemudian istiqamah,
Maka ketika sahabat bertanya kepada Nabi, ajarkan kepadaku ya Rasulullah agar aku dalam Islam ini tenang, damai, baik dalam suka maupun dalam duka, terlebih dalam duka. Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran ke Gubernur Jawa Barat, bagaimana beliau sabar, tawakal, tenang menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia seorang gubernur nomor 1 di Jabar, tapi buah hatinya hilang tanpa ada berita, siapa yang gak duka? Jelas. Tetapi ketenangannya, kemudian kesejukannya, ketawakalannya, istiqomahnya tetap dalam iman dan sabar sehingga membuahkan hasil. Maka ayat ini berbicara orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Saat sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah ajarkan kepadaku tentang Islam sehingga aku tenang damai, kata Nabi summastaqim. Kata sahabat, apa ya Rasul? Summastaqim. Apa ya Rasulullah? Yang ketiga Rasulullah juga menjawab summastaqim. Istiqamah, istiqamah, istiqamah. Ini jawaban Rasulullah kepada sahabatnya. Maka orang yang istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan menurunkan malaikatnya. Kapan? Dalam tafsir yang berkaitan dengan ayat ini, saat kita sakaratul maut, malaikat akan membisikkan kepada kita, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan takut. Wa absyiru bil jannah, Allah memberikan kabar kepadamu untuk hidupmu kelak di alam abadi di surga yang telah Allah janjikan. Maka Bapak Ibu kalau lihat orang sakaratul maut, ada yang lama proses, itu lagi proses Bu. Ada sebuah hadis cukup panjang. Malaikat Israel menyabut dari telapak tangan nolak. Kenapa? Suka mengusap rambutnya anak yatim. Mau cabut dari ujung kaki, nolak. Kenapa? Tiap malam Jumat, walaupun kadang-kadang rapat nggak bisa hadir, suka ngaji. Seperti Bapak Ibu hari ini, mau dicabut dari mata, saya sering melihat Al-Quran atau melihat ke alam yang indah, dia ucapkan subhanallah, berzikir kepada Allah. Jadi semua anggota badan menolak sehingga lapor kepada Allah, ya Allah ini hambamu ini susah mau dicabut dari manapun. Kata Allah, perlihatkan lapatku di telapak tangan, lihatkanlah. Maka ketika melihat itu maka keluar. Jadi orang yang istiqomah artinya akan ada di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka antumul fuqara tadi Bu, kita ini butuh sama Allah. Nah oleh karena itu berlalunya Ramadan, kalau di Ramadan saya kira hampir 100% lah kita butuh sama Allah itu. Kalau di Ramadan, buktinya masjid-masjid penuh. Tapi karena masih new normal ya belum total. Ya belum total. Bahkan ketika wabah COVID-19 2 tahun itu, kita sangat butuh sekali sama Allah. Tidak ada orang yang tidak takut sama wabah COVID. Sampai ada teman kita, jamaah kita ya Pak Haji, gak mau ngaji, takut keluar rumah. Takut keluar rumah, padahal pengajian udah mulai. Dikasih tahu ngaji, masih takut keluar rumah. Takut sama siapa? Bukan sama Allah, tapi takut sama COVID. Artinya maksudnya takutnya kena wabah. Bapak dan Ibu, berlalunya kita Ramadan tidak mematahkan semangat kita untuk tetap beribadah. Ini yang diinginkan oleh panitia. Sehingga dalam kondisi apapun kita tetap melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu orang yang sukses Ramadan, orang yang berhasil ibadahnya di Ramadan adalah yang baik sesudah berlalunya Ramadan, lebih meningkat setelah berlalunya Ramadan. Itu orang yang berhasil dalam beribadah di bulan Ramadan. Kayak orang berhaji, barometer haji bukan bagusnya tawaf, walaupun itu memang iya,
bukan bagusnya sa'i walaupun itu iya, bukan menangisnya di padang Arafah saat wukuf walaupun itu iya, bukan mabitnya di Musdalifah kemudian ngambil batu 70 karena 3 lontaran harus dilontar di 11, 12, 13 hijrah, itu iya, bukan jumrohnya yang benar ke Marma masuk lubang, itu juga iya. Tetapi lebih dari itu, ternyata keberhasilan haji itu diukur oleh sesudahnya lebih baik. Nah, penceramah juga sama. Saya juga Pak, banyak sekali orang yang bagus di mimbar, Bu, orang terpukau. Tapi bagi penceramah sendiri diukurnya barometernya keberhasilan ceramahnya, dianya sendiri lebih baik dari ceramahnya atau diamalkan maksudnya. Jadi sama-sama di sini Pak ya. Oleh karena itu orang yang berhasil dengan Ramadannya adalah yang lebih baik dari sebelum Ramadan. Sehingga Ibnu Rajab mengatakan, sesungguhnya Allah jika dia menerima amal kebaikan seorang hambanya, maka Allah akan memberikan taufik. Jadi siapapun yang hadir di sini nih, setelah berlalunya Ramadan, kita mendapatkan taufik Allah, maka insya Allah itulah Ramadannya yang berhasil. Artinya ibadahnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu namanya taufik? Namanya taufik itu secara mudah, Bu, diberikan kemudahan oleh Allah untuk tetap beribadah setelah berlalunya ibadah yang satu. Ya, Ramadan sudah lepas, puasa sudah berlalu, taraweh pun sudah berlalu. Tadarus Al-Quran di Ramadan pun sudah berlalu. Zakat infak sedekah kita bayarkan di Ramadan sudah berlalu. Takbir di malam takbir sudah berlalu. Salat sunnah Idul Fitri sudah berlalu. Amalan-amalan ibadah yang begitu menggeliat di Ramadan pun sudah berlalu. Tetapi berlalunya semuanya itu membekas kepada kita untuk kehidupan selanjutnya. Kalau kemarin 1 juz, maka setelah Ramadan 2 juz. Ini kan tanda-tanda lebih baik dari sebelumnya. Kalau sebelumnya tarawehnya berapa? 11. Maka setelah Syawal pun 11. Dan inilah sunnah Nabi, Pak Haji Togar. Rasulullah itu 11-nya itu bukan di Ramadan saja. Rasulullah 11 itu sepanjang hidup. Memang 3 malam Nabi hanya taraweh di masjid, 4 malam sampai akhir Rasulullah di rumah. Ketika ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah di rumah? Khawatir sholat ini membebani kepada umat awalnya. Dan Rasulullah 11-nya itu 1 juz per rakaat. Kalau kita kan alhamdulillah 1 surah Al-Ikhlas. Itu pun kalau dikasih Al-Hakumut sudah ngeyel jamaah itu. Pak, sehingga maaf di kapling saya mah itu jamaah kalau mau tarawih ngintip daftar penceramah, Bu. Ya, sama Bu, sama di Medan. Oh sama Pak Haji. Jadi nanti tolong diganti lah jadwal kita. Iya, maaf ini menyata Bu. Dilihat. Alhamdulillah Ustadz Rahmat nih suaranya enak, ceramahnya sebentar. Dia tarawih tadi. Gitu. Tapi pas besoknya dari Betawi Kang Muin udah tua ngacai, pasti lama nih. Nggak jadi tarawih di situ. Iya. Ada lagi sekarang nih lihat yang ceramahnya siapa? Waktu itu Mamah Dede, berjubel Bu. Tapi pas tarawihnya nggak ada, karena mau lihat Mamah Dede doang. Maaf, itu yang jamaah, menjubel Bu. Dia pulang, dia juga pulang nggak tarawih. Maulana. Saya pernah bawa Roma Irama ke Bekasi. Bu, masya Allah itu biasanya cuma 2 asar maghrib tuh. Ini di tarawih lebih dari 2 sampai keluar. Ini waktu ada Roma, masya Allah gak kewadahin jamaah itu. Gak kewadahin. Ternyata dari sekian persen mungkin 80% karena ingin tahu Bang Haji aja. Buktinya pas tarawih setengah masjid loh Bu di dalamnya itu, sisanya itu. Nah, itu. Tapi salah itu saya tidak ngomong salah, bukan, enggak. Karena manusia itu karena belum tahu, pengen tahu, belum kenal, ya wajar aja. Cuma maksudnya baik yang pulang ataupun tetap beribadah, yang berhasil Ramadannya itu adalah yang bertambah lebih baik. Jadi kalau 11-nya itu Bu, Ibu kalau 11-nya itu kalau ingin kaya Nabi jangan putus. 11 di Ramadan, maka Syawal
Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan sampai ketemu Syawal lagi itu tetap 11. Karena hadis sahihnya Nabi mengatakan Nabi melaksanakan sholat malam itu sampai wafat, sampai akhir hayat. Nah, cuma lagi-lagi kata para ulama, Bu, ini menolong buat kita bahwa hal ini adalah khususiyah untuk Nabi. Jadi kepada umatnya tidak. Jadi kalau kita umpama di Syawal mah rada-rada telat lah 11 aja nggak apa-apa. Karena untung ini khusus untuk Nabi. Sehingga tahajud bagi Nabi itu wajib hukumnya. Bagi umat sunnah. Tetapi lagi-lagi bahwa 11 ini bukan masalah pro kontra sehingga harus 11 seperti Nabi sepanjang hidup. Karena ketika zaman Sayyidina Umar memberanikan diri di hari 11 menjadi 20. Ibu bayangin dari 11 menjadi 20. Siapa yang merubah? Sayyidina Umar. Kenapa berani? Karena masalah ini bukan masalah pokok. Tarawih itu bukan masalah pokok, masalah yang sangat dianjurkan, Pak. Sehingga kita tidak perlu lagi 11, 20 diprokontrakan, tidak usah. Yang 20 silakan, yang 11 juga silakan. Kalau ibu Ramadan di Masjidil Haram itu 20 rakaat, Bu. Siapa yang sudah, kalau Pak Dubes sering kali ya. Saya alhamdulillah Pak udah 5 kali Ramadan di Saudi. 2 sama keluarga berarti 7 kali Ramadan di Madinah. Itu 20 Pak Haji. Apakah saya ikut yang 20, Bu? Percaya nggak saya ikut yang 20? Ibu alhamdulillah nggak percaya. Memang saya yang ambil yang 8, saya juga saya juga, maaf saya orang NU dari kecil, Bu. Artinya yang 23. Tapi saat di Masjid Dalam saya ambil yang 8. Ternyata 8 di sana bukan 8, Bu, 10. Jadi kalau sama witir jadi 13. Jadi 10 selesai ganti imam. Gitu, imamnya ganti. Jadi 20 di sana. Kemudian di prokontrakan enggak. Jadi yang jamaah yang mau ngambil 10 silakan, yang 20 juga silakan. Harusnya kan begitu. Di Saudi aja memberikan contoh. Artinya bukan masalah 11 seperti Nabi, tetapi sholat malamnya itu terus bertambah dan lebih baik setelah berlalunya Ramadan. Kalau mungkin kita agak kesiangan nih, bolehlah yang 2 rakaat, kan boleh tahajud 2 rakaat. Kalau mepet-mepet ke subuh, karena tahajud itu batas akhirnya ada azan subuh sebetulnya. Sehingga banyak yang bertanya, Ustadz boleh nggak sholat tahajud 5 menit sebelum ke subuh? Dia sudah rajin tahajud, khawatir ketinggalan, tahajud aja, karena itu masih waktu. Cuma udah waktu akhir. Sehingga inilah orang yang mempertahankan nilai daripada Ramadan. Kemudian zakat, infak, sedekahnya di Ramadan begitu meningkat, maka di luar Ramadan juga harus lebih meningkat. Pribadi lebih unggul kepada rumah tangga, hidup kita lebih bijak. Istri kepada suami lebih halus suaranya tuh, bukan makin tinggi volumenya, Bu. Kalau di Ramadan papa makan dulu. Nah, di Ramadan sawah, Pak, makan, Pak. Nah, itu enggak diterima Ramadannya yang begitu. Enggak diterima. Jadi dalam akhlak berkeluarga pun makin baik maksudnya gitu ya. Jadi intinya berlalunya Ramadan semakin lebih baik. Ini yang berhasil ketika berlalunya Ramadan. Maka kata para ulama, kata Ibnu Rajab, inilah orang yang berlalunya Ramadan kemudian oleh Allah diberikan taufik. Taufik itu apa? Kemudahan, diberikan kemudahan, keikhlasan, kerelaan melaksanakan perintah Allah Subhanahu. Tidak hanya di Ramadan. Sehingga kalau ada orang yang di Ramadannya baik, tapi setelah berlalunya Ramadan tambah buruk, ini orang yang gak mendapatkan taufik. Sehingga orang sulit untuk meningkatkan amal ibadahnya. Maka mudah-mudahan kita ini terhindar dari sini. Maka ada beberapa pointer yang harus kita pertahankan setelah berlalunya Ramadan. Pertama, Bapak Ibu, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Kemudian yang kedua,
terus berprasangka baik kepada Allah. Apalagi sekarang di tengah kehidupan era new normal. Ya Bapak Ibu, kemarin di jamaah haji ada omongan gini, Pak Dubes, ini gara-gara begini nih haji, gara-gara pemerintah Indonesia. Ini contoh konkret ya Bu. Padahal dia nggak tahu yang sebenarnya mengenai haji tahun ini. Seingat saya, seminggu mau Lebaran, Saudi memberitakan Indonesia boleh berhaji. Kan seminggu mau Lebaran pengumumannya Bu. Kemudian dibatasi hanya 50% bagi petugas, bagi haji khusus dan bagi reguler. Kemudian yang ketiga, yang umur 65 tahun ke atas nggak boleh berhaji. Semua tadinya nggak percaya, saya juga. Karena di Indonesia ini bisa diajukan, yang terpisah suami istri bisa diajukan. Tapi ternyata tidak ada pengajuan sama sekali. Sehingga yang beda 1 hari pun tetap tidak berangkat. Nasib jamaah saya Haji Muhasib, Pak Muhasib sama istrinya di bawah 65 masuk, bisa verifikasi ke bank. Suaminya 67 sama sekali nggak bisa. Yang beda 1 hari aja nggak bisa. Sehingga saya dari 42 jamaah tinggal 13 Pak Dubes sekarang. Karena kan jamaah haji Indonesia mah wong tua kabeh rata-rata. Nasibnya pembimbing di Jakarta, Bu, pembimbing di Jakarta yang benar-benar lulus tahun ini di Rejule cuma 3 orang. Jadi kemana yang puluhan? Gak berangkat. Kenapa umurnya 66, 67, 68? Kayak Aliansari guru saya 70. Udah gak bisa berangkat. Nangis nggak jamaahnya? Jangan. Nah, memang udah begini aturannya. Kemudian ini salah pemerintah Indonesia? Bukan, ini Saudi, aturan Saudi. 2 minggu yang lalu tiba-tiba Saudi menaikkan lagi harga Arafah, tenda Arafah sama Mina, ya naik lagi. Harga reguler itu sebenarnya 70 juta, kemudian disubsidi sehingga jamaah hanya bayar 35 juta, padahal aslinya 70 juta. Dinaikin lagi Arafah sehingga total reguler tahun ini sebenarnya 100 juta. Apa dibebankan kepada jamaah? Tidak, kan Menteri Agama sudah ke DPR minta persetujuan, tapi di koran disalah tulis. Ya, salah tulis, akhirnya jadi rame, akhirnya benci lagi sama pemerintah. Nah ini orang yang nggak tahu, jadi wajar karena orang jahil kan nggak tahu namanya juga ya. Padahal Pak Menteri ke DPR supaya dana itu bisa dibantukan ke tambahan yang sesuai kenaikan dari Raja. Akhirnya kalau kita bayar aja tahunnya 100 juta. Enggak bayar karena presiden udah tanda tangan. Uang itu diambil dari dana abadi umat itu. Aman Raja, tapi haji khusus celaka. Karena swasta nggak bisa dibantu pemerintah. Akhirnya travel A naikin $7.000, travel B naikin $6.000. Alia wisata travel saya cuma 2.000. Alhamdulillah jamaahnya nggak pada keluar karena cuma 2.000. Nah yang 7.000, 6.000 pada keluar Bu, nunggu tahun depan aja. Kenapa? Keberatan tambahnya. Ini haji tahun ini. Salah travel bukan karena Saudi yang menaikkan, juga bukan pemerintah. Nah, jadi maksud saya begini, tetap berprasangka baik kepada Allah. Karena kata guru saya di Tasik ya mengatakan, wa ma qadarullaha khairun. Apa yang Allah takdirkan itu akan menjadi sebuah kebaikan. Tidak ada yang ditakdirkan Allah itu buruk sebetulnya. Karena buruknya itu karena ulah kita, karena perilaku kita, karena kita tidak taat terhadap sunatullah dan tata aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya gini Bu, kalau kita ingin ilmu ya belajar, nggak belajar ya nggak dapat ilmu. Kalau kita ingin dapat rezeki ya bekerja, apapun status sosial kita, yang penting bekerja dan halal, insya Allah rezeki ada. Tapi nyari duit enggak, nyari ilmu enggak, di mana fadl Allah? Tidak mungkin di situ. Maka ketika orang yang benar-benar di jalan sunatullah, apapun yang Allah takdirkan itu dia akan berprasangka baik bahwa Allah itu akan meninggikan derajat kita. Karena ahasiban nas ayasraku ayyakul amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka yang telah mengatakan kami beriman kepada Allah kemudian tidak diuji? Justru orang semakin hebat imannya akan semakin diuji oleh Allah. Untuk apa? Supaya tahu kadar keimanannya. Sehingga insya Allah di akhir kehidupannya hadiah yang teramat indah dari Allah, meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum
muslimun. Dan ayat ini berbicara orang yang istiqomah, orang yang lebih baik setelah berlalunya Ramadan, orang yang selalu lebih baik dari hari yang kemarin, selalu mengoperasi ke depannya ingin lebih baik. Inilah yang oleh Allah dijanjikan di akhir kehidupannya, insya Allah dia akan meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Sehingga bantulah dengan doa setelah berlalunya Ramadan, dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnil khotimah. Jadi ini juga jangan putus, terus kita doa kepada Allah. Kan masalah meninggal kita tidak ada yang tahu. Ya kembali Ridwan kami, siapa tahulah anaknya mau nyari sekolah lagi, kan ke sana tuh bukan jalan-jalan. Dia mau belajar lagi, melaksanakan perintah Allah, sunnah Nabi, meningkatkan ilmu. Karena bagi saya ilmu dunia pun ilmu Allah. Matematika, fisika juga ilmu Allah, Bu. Tidak hanya fikih, tafsir, semua juga ilmu Allah. Berarti anaknya Ridwan Kamil ke Swiss juga dalam rangka melaksanakan perintah Allah, mencari ilmu. Siapa tahu? Siapa yang tahu bahwa itulah hari terakhirnya? Gitu ya, nggak ada yang tahu. Teman saya mau nganter haji, Bu. Balik haji meninggal sehat walafiat. Ada namanya jamaah saya teh 2009 Haji Aseni Usman, itu mantan pejabat Departemen Pariwisata. Sepulang haji dari tahun 2009, Bu, sampai tahun ini itu enggak berdiri, enggak berjalan, dia di kasur, pakai selang, pakai tabung, sampai sekarang udah 10 tahun lebih. Enggak mati-mati. Bahasa kasarnya. Lah orang nengok orang haji pulang meninggal enggak sah. Rahasia Allah semuanya juga. Ya, oleh karena itu disinilah perlunya kita berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah itu yakinkan Rahman Rahim, yakinkan kalau kita berdoa Allah mengabulkan, cuma waktu yang belum kita tahu dikabulkannya. Yakinkan bahwa perbuatan baik itu akan bernilai pahala dan kebaikan. Yakinkan bahwa menolong orang itu adalah sebuah jembatan untuk mendapatkan pertolongan Allah. Karena kata Nabi, orang yang membebaskan kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah akan bebaskan kesulitannya di padang mahsyar. Yakinkan berprasangka baik kepada Allah bahwa pandemi ini bukan malapetaka hakikatnya sebetulnya. Ini hanya sebuah rahasia Allah untuk menguji kepada kita kembali kepada norma-norma kemanusiaan, Bu. Ibu pernah taraweh di rumah selama pandemi sama suami? Pernah gak, Bu? Oh, yang enggak, lupa Pak, enggak ada suaminya gimana ya? Yang ada suami aja dah, Bu. Ya. Pak Dubes pernah Idul Fitri di rumah enggak waktu pandemi? Iya kan? Enggak ada seumur hidup, Bu. Itu Idul Fitri cuma 4 biji, 4 orang maksudnya. Suami, istri, anak, paling pembantu ya. Enggak pernah seumur-umur kita khutbah. Di pandemi kita khutbah, Pak. Kata-kata Abdul Somad sah 4 orang itu untuk Jumat sama Idul Fitri kan. Pak Eko temannya beliau ini malam Jumat kemarin cerita, seumur-umur Pak Eko nggak pernah khutbah Idul Fitri. Di pandemi khutbah Idul Fitri di mana, Pak? Di rumah. Sama siapa? Sama istri, sama anak satu, sama pembantu satu. Jadi 4 orang. Khotibnya siapa? Saya. Terjadi di pandemi, Pak. Nggak pernah sholat Jumat di rumah. MUI mengeluarkan fatwa boleh Jumatan di rumah selama pandemi, walaupun hanya 4 orang. Karena dalam madhab Hanafi boleh. Di Syafi'i memang harus 40 Jumat itu. Tapi ketika di Hanafi 4 boleh. Maka, Bu, jangan picik dengan fikih. Kalau fikih itu udahlah toleran aja lah. Yang kunut benar, yang enggak kunut benar. Yang salah, yang enggak kunut salat sebut titik. Itu fikih. Fikih, Bu, enggak usah dipertentangkan. Karena apa yakin yang tidak kunut ke surga? Sombong dong. Kemudian yakin yang suka kunut ke surga? Sombong juga, nggak ada yang dipastikan ke surga. Oleh karena itu, ketika pandemi, pelajaran terindah dari Allah. Gak pernah kita baca Quran. Gak pernah kita sholat berjamaah sama keluarga. Di pandemi kemarin pernah. Gak pernah sholat Jumat ibu-ibu di pandemi Jumatan. Gak pernah kita khutbah Idul Fitri atau sholat Idul Fitri di rumah. Kemarin dibolehkan Idul Fitri di rumah karena wabah. Inilah rahasia hikmah yang diberikan oleh Allah, pelajaran bagi umat manusia. Bahkan Allah tidak melihat Raja Saudi. Raja enggak, Bu. Apalagi RT, raja aja nggak dilihat sama Allah, apalagi RT. Mana? Artinya jangan sombong. Pak Asep, tetangga saya, Pak, orang Deplu. Ya Allah, Bu, itu sorenya ngobrol sama saya, takut sama COVID.
takut sama COVID. Maghrib dia kena COVID, Bu. Demi Allah ini tetangga. Demi Allah ini cerita benar. Kan tadi jam 5 sama saya ngobrol, saya tangkap-tangkapan kata protokol kesehatan kalau ketangkapan sama yang kena COVID kan 14 hari. Itu saya tiap menit saya cuci tangan, ganti baju, takut juga saya, Pak. Jam 5 ketemu, maghrib kena COVID, Isa dibawa ke rumah sakit Harun, langsung meninggal. Pak Asep. Ya Allah. Kemudian besoknya siapa? Istrinya, Pak, yang meninggal itu. 2, Bu, sekaligus. Bu Amin Fauji, jamaah kita teh Majelis Al-Huda, begitu akrabnya sama saya. Dilemanya ketika beliau wafat, saya nggak bisa ke rumah sakit, saya nggak bisa ke rumah karena jasad kan dibawa ke rumah, langsung dibawa waktu masih Pondok Ranggon. Nganterin ke Pondok Ranggon aja nggak boleh. Lalu apa pelajaran yang terindah di sini dari Allah, Bu? Orang yang meninggal sama wabah COVID tidak dikapanin pun dalam keadaan itu, karena kan itu bahaya bajunya. Sehingga kan hanya dibungkus plastik. Sehingga saya curiga ini dikapanin apa enggak sih? Dimandiin apa enggak sih? Orang banyak bilang orang yang meninggal COVID di rumah sakit itu cara kafir. Orang yang nggak berilmu itu. Padahal orang yang petugas di COVID itu udah dilatih oleh MUI, oleh Departemen Kesehatan. Udah bagus sebetulnya. Sehingga ya itulah pelajaran terindah dari Allah lah. Sehingga kita harus sadar bahwa Allah memberikan wabah COVID-19 ini supaya kita sadar netral, hanya Allah tempat bergantung, hanya kepada Allah kita memohon, hanya kepada Allah kita ridho, hanya kepada Allah kita berharap, sehingga di era new normal ini mudah-mudahan lebih baik lagi. Sehingga haji pun Raja Saudi nggak berani 100% dulu, 50% aja dulu deh gitu. Yang tua-tua wayahna aja di imah heula, ceparang sendama, yang tua di rumah dulu jangan berangkat. Gue gak mau ngurus, kata Raja, kira-kira begitu. Bukan kenapa, Bu? Karena haji itu kan amat istimewa. Kenapa? Menghimpun finansial, fisik, dan aman. Maka di haji dan umroh tidak rukun, tidak wajib doa-doa tawaf, doa sa'i, doa wukuf, doa mabit, doa jumroh. Gak ada yang rukun, gak wajib dibaca juga sah tawafnya. Tawaf doang gak bacaan sah, yang penting bismillah, ya Allah Akbar. Tapi kalau hafal doa itu lebih baik. Apa kemudian di wukuf wanita yang datang bulan gak boleh wukuf? Boleh, karena wukuf tidak disyaratkan suci. Mabit nggak disyaratkan suci, jumroh nggak disyaratkan suci. Bagi yang datang bulan yang tidak bersuci boleh wukuf, boleh jumroh, hanya tawaf harus suci sama sholat, titik. Jadi kalau gitu orang yang belum bisa baca Quran mau berhaji boleh nggak? Boleh, nggak ada syarat haji harus bisa baca Quran, nggak ada. Yang ada finansial tercukupi, fisik sehat, Saudi aman, Indonesia aman. Maka ketika wabah COVID, finansial mampu, mau yang harga Puroda juga yang 500 juta kayak Deddy Kompujer, itu kan 500 juta, Bu. Deddy Kompujer itu bukan gratis. Kalau lihat di TV enak bangetnya, artis ngomong, saya dapat undangan raja, emang gratis sebanyak itu, saya bingung. Ternyata itu pisah mujamalah itu Bapak Kedubes tahu. Mujamalah itu Puroda, itu pisah yang disediakan oleh raja, gratis kagak beli, Bu. Alia wisata 300 juta, tahun depan berangkat gak usah nunggu, daftar ke saya. Produk Alia murah 300 juta, tapi kalau ingin 14 hari 15 juta langsung berangkat. Itu namanya pisah Puroda. Nah berarti finansial fisik tidak aman karena wabah COVID, sehingga haji tidak wajib. Gak usah ngambek-ngambek. Oleh karena itu berprasangka baik kepada Allah. Bu, yang terbaik hidup di Indonesia sekarang ketika banyak partai, banyak organisasi, banyak aliran Islam, kita istiqomah di Sunni tadi ya. Mau Muhammadiyah Sunni, mau Persis Sunni, mau NU lebih Sunni karena ditambah nasi uduk dari rumah, Bu. Ya. Wahabi yang dari Madinah itu, Salafi di Indonesia Sunni juga kategorinya. Kan beda mazhab doang. Sunni sama Syiah, kita bukan Syiah Sunni, sehingga semuanya itu benar, yang salah yang berantem, titik. Oleh karena itu kembangkan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan modal itu insya Allah kita akan toleran hidup di Indonesia dalam kebineka tunggalan ini. Kita tidak akan saling caci, tidak akan saling gontok. Lu orang India hitam keriting rambut nggak akan ngomong gitu kita. Lu orang Sunda terlalu lembut. Gak mau orang Sunda, orang Jawa lebih lembut lagi, orang Medan rada kasar ngomong, nggak akan ngomong gitu kita, akan saling menghormati semua juga. Kenapa? Karena semua diciptakan oleh Allah adalah untuk satu, kanan nasu ummatan wahidah, sehingga beraneka suku macam ras kalangan bahasa itu adalah untuk saling
mengenal. Kenapa? Karena Allah menciptakan itu bukan buat permusuhan, untuk perdamaian. Berprasangka baiklah kepada Allah setiap apa yang Allah takdirkan kepada kita. Kemudian yang ketiga, supaya kita bisa istiqomah, ini nih tidak tertipu oleh kemewahan dunia. Maksudnya apa? Apa kita tidak boleh mengambil dunia? Bukan. Jangan sampai kita giat di dalam mencari dunia tetapi melupakan akhirat. Kenapa? Karena kemewahan dunia seindah apapun itu semuanya akan ditinggalkan. Ya, kasur yang empuk, kamar yang mewah, gedung yang berlantai, bahkan seperti surga, rumah-rumah yang sekarang itu semuanya akan ditinggalkan. Tetapi bukan berarti nggak boleh punya itu, boleh. Yang tidak boleh itu cari dunia tapi lupa akhirat. Maka orang yang terbaik itu adalah orang yang bekerja untuk dunia selamanya sehingga akan hidup selamanya, tapi bekerjalah untuk akhirat seolah-olah esok akan mati. Percis seperti Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Ibu Bapak sudah melaksanakan kejar dunia tapi juga kejar akhirat. Kenapa? Oh, setelah Ramadan masih kita bisa silaturahim, halal bihalal. Ini kan akhirat, Bu. Dunianya ada. Saya dapat itu tadi duren. Dunianya itu, Bu. Saya keberkahan orang Medan lagi-lagi nih. Ya Allah, itu saya datang ke sini, ibu bapak belum ada, ketua aja belum ada, duluan ustadznya. Sepanjang sejarah mengundang ustadznya duluan ada, zamannya belum ada, ya hari ini, Bu. Ya hari ini. Kenapa saya dari mendatang? Karena saya habis manasik untuk keberangkatan saya 17 sama jamaah di Kuningan. Kalau saya pulang lagi macet, saya maka ke sini pasti saya bakal duluan datang, udah perkiraan. Nanya di bawah, dikirain tuh, Bu, yang mau makan di sini ternyata yang punya ini, Bu. Tadi yang Bapak di sini. Pak, iya ntar katanya Ustaz jam 12.30 atau jam 1-an lah. Terus saya gimana? Udah Ustaz duduk aja di atas. Nanti anak buah saya akan ke atas. Itu baduran itu, Pak. Tuh berkahnya gaul sama orang Medan. Udah gitu Ustaz minumnya apa? Saya nggak ngerti. Pokoknya jangan minum ala Jawa Barat. Saya ingin khas Medan. Saya nggak ngerti ada minuman badak. Saya nggak ngerti. Biasanya kan larutan penyegar. Ini badak, alhamdulillah. Berkah dari orang Medan. Datang orang Medannya langsung Ustaz makan, iya Pak. Lebih berkah lagi yang ketika itu makan lagi kita. Ntar pulangnya dibahanin kali. Ya wallah alam itu. Karena saya udah pesen dulu ingat istri, Pak. Saya bungkus 2 buat istri, buat anak. Kan suami yang baik itu ketika enak-enakan ingat istri. Jangan istri orang, istri kita yang diingat. Itu suami yang baik. Makanya saya bungkus mau saya bayar sendiri. Tapi kata Pak Togar nggak boleh, kan saya bayarin gitu. Usnudon aja, usnudon. Apalagi ada padu mesur. Pak, gaya saya begini, Pak Togar udah tahu lah. Jadi tidak ketipu oleh dunia itu artinya mari kita kejar dunia juga kejar akhirat. Yang ngajarin ini siapa, Bu? Allah, Bu. Jadi mengejar dunia supaya kaya itu ternyata Allah yang mengajarkan, tapi kejar akhirat supaya masuk surga Allah juga yang ngajarin. Dalilnya mana Ustaz? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang Islam tuh harus kaya. Siapa bilang Nabi miskin? Nabi itu kaya, Bu. Untanya aja Al-Quswa namanya. Kalau sekarang tuh harga paling mewah di abad ini. Mobil paling mewah apa ya, Pak? Baby Ben ada lagi di atas itu. Nah itu saya nggak bisa nyebutnya itu, Pak. Itu Nabi itu kendaraannya seperti itu, Pak. Jadi Al-Quswa itu bukan, nggak ada orang mampu beli Al-Quswa kecuali Nabi. Jadi Nabi berkendaraannya yang mewah. Memang rumahnya sederhana, tapi jangan lihat sederhana, kekayaan Nabi itu ada di hati, ya, ada di ilmu, ada di akhlak. Jadi kalau kita Nabi orang kaya, maka dan jadi orang Islam kaya itu harus dengan adanya supermarket Tip Top. Sejarah, Pak, dulu sebelum ada Tip Top, maaf, itu kan orang Medan Tip Top juga, Bu. Yalah, tetanggaan sama Medan, saya sebut Medan aja lah biar sekalian Medan semua gitu ya. Itu, Bu, luar biasa dengan adanya Tip Top. Kenapa? Menolong ekonomi Islam. Walaupun sekarang kelihatannya tertatih-tatih, tetapi masih bangkitlah Tip Top. Ini satu solusi buat kita, sehingga alhamdulillah dengan adanya Tip Top, supermarket Islam bisa bersaing. Ini juga dalam rangka mengejar dunia tapi tidak lupa
akhirat. Jadi kalau kita kerja rajin, ibadah rajin, doa rajin, ikhtiar terus, dunia kita kaya, akhirat ke surga. Kan ini hidup yang paling indah yang begini. Udah di dunia hidup di kolong jembatan, di akhirat di neraka lapisan ke-7. Aduh, musibah. Sayyidina Utsman itu sahabat yang paling kaya, ke surga. Nabi Sulaiman itu raja, presiden paling kaya, ke surga. Gak ada nabi miskin setelah dia yang miskin, tapi nabi itu semuanya kaya dan ke surga. Maka umat Islam itu harus jaya, harus kuat. Untuk apa? Untuk ke umat. Nah, kalau kita miskin, mau nyumbang yatim gak bisa, mau nyumbang ke pesantren gak bisa. Tetapi tentunya relatif ya Pak. Kaya itu tidak hanya dari sisi harta, mungkin ilmu. Jadi ini yang penting. Mari kita tingkatkan dunia, tapi jangan lupa akhirat setelah berlalunya Ramadan. Kemudian ketiga ya. Sabar ketika menerima ujian dan cobaan. Keempat. Hidup kita ke depan sekarang aja Ibu sudah begini hidup. Ya. Dulu saya kerja di Pak. Saya dulu mengajar di Trisakti Pak, Fakultas Hukum. Kemudian di Asyafiyah program pasca sarjana tapi asisten. Kemudian di beberapa kampus. 2010 saya keluar, saya di travel Bu. Kenapa? Karena saya orang yang lemah iman. Dosen itu gajinya tahulah berapa walaupun di Trisakti ya. SKS-nya setinggi-tingginya dosen, paling tinggi SKS-nya di Trisakti. Tapi dibanding honor umroh lebih gede umroh Bu. Saya orang yang gila sama umroh jadinya karena lihat bayarannya dolar. Niat saya salah awalnya. Salah jujur. Tetapi kemudian hidup saya juga harus meningkat. Saya jujur, beliau tahu saya marabot Pak awalnya, tukang bersihin masjid. Tapi karena kuliah naik jadi imam, sekarang jadi ketua yayasan. Punya yayasan haji. Bahkan di Garut saya lagi bangun sebuah gedung untuk gedung dakwah untuk untuk yatim doanya. Itu alhamdulillah Bu. Nah ini kenapa saya berubah? Karena saya ingin berubah juga dari sisi ekonomi gitu ya, sehingga sabar ketika jadi marabot, sabar ketika saya jadi ya tukang beres-beres Bu. Apa sekarang nggak boleh sabar? Justru sekarang harus lebih sabar saya Bu. Artinya hidup itu semakin kesini harus lebih sabar. Dunia ke depan tuh kita aja udah diuji wabah COVID. Siapa tahu nggak ada yang tahu ya travel akan bangkrut. Saya dulu punya keyakinan travel atau bisnis yang tidak akan bangkrut adalah travel. Tapi ternyata bisnis yang paling bangkrut selama wabah COVID traveling Pak. PNS masih punya gaji walaupun dipotong. Pengusaha masih ada simpanan. Travel Bu, travel saya aja goyang sampai hancur sekarang. Kenapa? 70 lebih karyawan dirumahkan sampai sekarang nggak mampu mengembalikan lagi ke kantor karena masih new normal. Mau umroh nggak bisa, mau haji nggak bisa. Saya undangan ceramah di 5 tempat di Jawa nggak boleh manggung sama pemerintah. Mau buka majelis taklim nggak boleh sama lurah, hanya saya di rumah Pak. Ya di rumah aja. Itulah pelajaran terindah ya. Oleh karena itu ke depan akan jauh lebih hebat ujian dari Allah itu. Maka kita siap-siap untuk sabar dan tetap berdoa. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Terakhir, laksanakan semua perintah Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan berlalunya Ramadan kita tetap menjadi hamba antumul fuqara, orang yang senantiasa tetap butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian besar harapan yang terindah untuk kehidupan kita terhadap lautan rahmat Allah, sehingga kita tidak termasuk orang yang pesimis dalam kehidupan saat ini. Tetap sabar dan berdoa, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Maka alumni SMA 4 Medan insya Allah akan menjadi sebuah kendaraan ke surga. Kenapa Bu? Allah Pak Togar, alumni itu sebetulnya Al-Quran Pak. Saya juga punya grup alumni SD, punya grup alumni SMP, punya grup alumni Alia SMA aja yang sering saya share di grup itu kalau saya kegiatan di Garut. Alumni pesantren juga, alumni kampus juga. Dari semua sekian pertemuan itu intinya tetap ketika acara seperti ini bukan arisannya. Bagi kita bukan arisannya Bu,
tetapi ketika satu sama lain saling memberi masukan, memberi nasihat. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalha min abaihim. Surga Aden itu adalah bagi mereka yang reunian kelak di surga. Ada namanya surga Aden. Jadi surga Aden tempat berkumpulnya kita di surga. Karena kita baik, beralumni dengan keluarga, dengan teman. Tetap amar ma'ruf nahi mungkar, saling nasihat, menasihati, tetap iman. Sehingga kata Allah, silakan masuk ke surga Aden. Disambut oleh malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan ini. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di misaqi. Mereka masuk ke surga, reunian kembali di surga seperti alumni SMA 4 ini. Kenapa? Karena mereka tidak pernah memutuskan apa yang Allah perintahkan. Apa yang tidak pernah memutuskan apa yang Allah perintahkan di surah An-Nisa ayat 1. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ditafsir ayat. Kan ada ayat ditafsir ayat ditafsir hadis, ada hadis ditafsirkan oleh ulama, ada ayat juga ditafsir oleh hadis. Bu, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kata siapa? Kata hadis. Salatlah kalian seperti salat Nabi. Kemudian ada yang jelas menjelaskan bagaimana salatnya Nabi, enggak ada, Bu. Ditafsir oleh para ulama sehingga kita bisa mengikuti gerakan salat Nabi. Nah, orang yang menyambungkan apa yang Allah perintahkan, itulah silaturahim. Bahasa lainnya, itulah reunian, itulah alumnian. Bertemu kembali dengan teman sekelas yang dulu pernah sekolah, ketemu anaknya ada yang 5, ada yang 4, ada yang suaminya udah wafat. Maaf ya Bu. Oh, macam di sini ketemu ada anaknya jadi pejabat sehingga satu sama akan sinergi. Udahlah nanti anak ente saya tolong anak saya pejabat. Udah masukin lamaran, berkah alumnian Pak. Saya ketemu orang Padang Bu, itu sederhana kan warung Padang semua. Hampir rata-rata pernah ikut umroh sama saya. Sehingga saya kalau ke Padang sebut aja nama dia, saya gratis Bu. Ini makna silaturahim. Dan ketika Nabi menjelaskan bahwa silaturahim akan menambah rezeki, saya kirain saya duduk rezeki datang sendiri, tidak Bu. Ternyata hubungan baik ketika umroh, pulang ke Indo, dia punya warung Padang, itulah rezeki ternyata. Sehingga saya gratis kalau makan di situ Pak. Inilah silaturahim menambah rezeki dan menambah umur, bukan dari 70 jadi 71, bukan. Saat ibu bapak yang pertama duluan meninggal akan dikenang kebaikannya. Inilah namanya tetap abadi. Oleh karena itu mudah-mudahan reunian kita tidak hanya di warung 701 ya, tetapi di surga Aden 701. Di situ ada Pak Dubes Bu, nanti beliau ya. Ada Pak Toga. Biarin saya paling belakang nggak apa-apa, yang penting ke surga saya. Ibu bapak duluan aja lah. Pak Togar yang dulu di warung 71, Ustadz ya iya, gitu. Yang ceramahnya ngawur, ngawur. Yang penting ke surga lah. Saya berharap reuni Medan ini Bu, secara kultural memang keagamanya bervariasi ya. Tetapi dengan orang Medan saya banyak belajar. Dulu juga Majlis Taklim Al-Huda itu namanya almarhum seorang Medan juga, ketua Majlis Al-Huda itu. Jadi dari Medan ini banyak sekali pelajaran buat saya agar hidup saya kuat seperti sekuat orang Medan, nyabak kota sampai Jakarta. Dan ternyata orang Betawi kalah sama orang Medan. Kenapa? Orang Medan lebih maju. Kenapa? Ya karena belajar. Orang Betawi ya ngumpul yang penting makan. Salah itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah bihabi husnil khatimah. Allahumma iftah lana abwabal barakah wa abwabus salamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelamaan ya Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin karena mendekati masa panjang kita badain atas teman-teman terima kasih banyak dan semoga kaitannya insya Allah yang Pak sampaikan dapat diterima oleh majelis untuk nanti dapat diamalkan dalam ibadah ini. Di sini banyak pejuang-pejuang ini Pak tajud Pak. Iya Pak. Jadi kalau udah
jam 2-3 malam balik bangun ya. Termasuk mengajari Pak Dibes tadi Pak. Kita udah dibangunin melalui WA Pak. Tahajud. Pada mana? Gampangnya. Namanya boleh. Boleh Pak. Nanya sini aja. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Hari ini kami dapat pelajaran bahwa SKS itu SKS. Karena saya lihat latar belakang Ustaz ini kan luar biasa. Dari mulai penyanyi mati orang Medan. Iya, Haji juga orang Medan Pak. Sebenarnya Ustaz Rahman ini lebih Medan daripada kita. Ah. Jadi Ustaz, mungkin tema hari ini saya memahami. Iya Pak. Kebetulan juga sekalian mengklarifikasi Ustaz saya ini bukan dubes. Itu hanya julukan saya aja Pak. Amin. Amin. Doa saya aminkan aja. Amin ya. Jadi kebetulan saya setelah dari DPR banyak ya dipercaya dalam hal ini kan amanah. Termasuk yang terakhir saya di Induk Koperasi Pondok Pesantren itu Ustaz. Iya Pak. Sama Gus Yahya, saya jadi bendara umum, jadi ngurusin 5 juta seluruh Indonesia. Berarti Bapak ya yang bendaharanya itu? Bukan, kalau di sana apa yang dari HIPMI, Maming yang muda di Iya. HIPMI-nya. Kalau saya di usahanya aja Pak. Iya di Pontren kah? Pontren kah? Bukan tren ya. Saya dan Tapi di HIPMI-nya? yang itu yang kalau di PBNU-nya dari ini. Iya Pak, udah baca nama Bapak saya pokoknya udahlah. Udah saya baca nama Bapak udah Pak. Pak, yang Rois NU sekarang ini yang di Magelang, Ya. itu 6 kali saya ke rumahnya Pak. Oh iya, mantap. Nyambung. Udah saya lihat nama Bapak di PBNU sini di sini. Udah Pak, udah. Paham. Tapi orangnya baru sekarang. Jadi Ustaz kebetulan memang Saya orang NU Pak, asli Pak. NU. sama-sama ini. Jadi Ustaz kebetulan memang saya diamanahkan di Kopontren dan saya juga di Kadin kebetulan termasuk salah satu anggota untuk bilateral Rusia dan Indonesia. Oh, dari situ. Jadi saya kemarin baru pulang kira-kira 2 minggu menghadiri acara summit anggota OKI. OKI itu ada 32 negara Muslim. Tapi Rusia tidak Pak. Rusia itu plus Rusia. Mereka itu sudah 9 tahun melakukan semacam kamar atau bisnis matching di namanya Kazan. Kazan itu salah satu provinsi di Rusia yang mayoritas Muslim. Ya, mungkin kalau kita kan Rahmat Kadyrov ya daerah-daerah situlah. Kebetulan di sana perkembangan Islamnya pesat sekali dan di sana itu termasuk Islam yang diistimewakan oleh Putin. Jadi di sana itu penduduknya 170, 80%-nya itu, 67%-nya itu adalah menganut Kristen Ortodoks. Siap. 20%-nya itu Islam. Tapi Islam tidak dimusuhi, tidak dibilang radikal, tidak dibilang teroris gitu. Jadi beda dengan negara-negara Barat. Gitu. Jadi benar-benar diberdayakan oleh Putin itu. Jadi pengawal Putin itu rata-rata dari orang kita Muslim gitu. Jadi dalam hal ini saya menarik sekali. Namun saya ada beberapa kali penugasan di beberapa negara. Saya jatuh cinta sama Rusia ini. Kenapa? Karena Islam itu Ustaz. Jadi mereka itu benar-benar mereka itu ya tadi saya sampaikan ke Ustaz. Mereka ini kan Sunni Ustaz ya. Sunni ya. Mereka lagi pesan-pesannya membangun pesantren. Rata-rata itu anak-anak yang umur usia dini itu udah habis gitu. Jadi dalam hal ini saya dapat tugas dalam rangka memperkenalkan Islam Indonesia itu. Saya Alhamdulillah. sama Pak Prof. Dik Samsudin dari Muhammadiyah, dari NU-nya, dan Bukhari Muslim, itu Kiai Bukhari Muslim yang dosen di IAIN. Nah, saya dari pengusahanya lah gitu Pak. Jadi kita ketemu, kita melakukan beberapa kali pertemuan termasuk beberapa diskusi lah gitu, diskusi masalah Islam di Indonesia itu bagaimana. Nah, jadi dalam hal ini ternyata kami tidak lama direspon. Jadi saya sekarang lagi menunggu setelah Senin sudah sampai ada mufti besar dari Rusia akan hadir ini. Namanya Raginov. Dia akan datang tanggal 13 sampai 17. Saya sekarang yang fasilitasi ketemu sama PP Muhammadiyah, PP NU, sama Pak Mahfud MP, sama Sandiaga Uno, sama Pak Erlangga. Jadi ada beberapa orang saya fasilitasi. Jadi memang repot gitu. Mereka membawa 10 delegasi termasuk mufti dan 9 orang pengusaha Muslim. Nah, memang ke depan ini saya sama Mas Sandi ini kita mau mengembangkan namanya wisata halal. Wisata halal itu bisa kita padukan dengan umroh plus Rusia. Kita mengunjungi namanya nanti
makam Bukhari Muslim. Ya. Dan tempat-tempat inilah tempat-tempat yang itulah kita anggap masih ada nilai historis Islamnya lebih besar. Jadi saya mengklarifikasi, saya sebenarnya posisi juga duta besar mungkin. Apa saya ini hanya menjalankan amanah aja gitu. Siap. Yang jelas kita kan pasti provider besar ya. Ya, iya Pak. Jadi itu satu Ustaz. Jadi yang jelas memang kami di sini sepakat melanjutkan nanti itu pengajian kita ini memang anggota kita itu kalau kita lihat di grup 34 ya. 34 di samping itu ya kita banyak lah, tapi yang masih tertarik itu 34. Tapi alhamdulillah selalu konsisten yang hadir di ini aja Ustaz. Kami memang menjaga. Yang penting yang namanya di samping kita menjaga silaturahmi, kita menjaga ukhuwah Islamiyah ya. Pak Togar ini luar biasa Ustaz. Jadi kita tetap konsisten lah. Dan dalam forum ini juga ini acara hari ini kita acara halal bihalal.